Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita ingin melanjutkan kajian terkait dengan episode tafsir pada bagian kedua. Pada bagian pertama, beberapa waktu lalu, kita baru mengkaji satu sisi terkait dengan nama-nama Al-Quran atau nama-nama lain selain Al-Quran. Tentu saja dengan tujuan pengenalan itu agar lebih mendekatkan pemahaman kita kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan nama-namanya, maka demikianlah Al-Quran berfungsi dan juga bernilai sebagaimana Al-Quran bukan hanya memiliki satu dua nama. Pada kajian kali ini kita ingin mencoba lanjut pada hal-hal yang terkait dengan aturan dan ketentuan-ketentuan ketika kita ingin mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Bahkan ketika kita ingin membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebelum kita membaca Al-Quran. Kita diperintahkan untuk beristi'adah. Isti'adah adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan itu sudah sangat sering kita dengar, sangat sering kita kenal. Kenapa disebut isti'adah? Sama halnya dengan bacaan-bacaan lain yang juga punya singkatannya. Seperti basmalah adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mengenal istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, dan seterusnya. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga seringkali dikenal dengan bacaan isti'adah. Al-Quran mencatat, menghabarkan kepada kita, bahkan Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad, fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itulah kenapa kemudian kita disyariatkan untuk membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Dengan demikian juga sebetulnya bahwa bacaan isti'adah itu bukan bacaan Al-Quran, tapi bacaan yang kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan saja adanya bacaan isti'adah sebelum membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tentu ada hal yang menarik yang bisa kita perhatikan di dalam kalimat itu, dalam kalimat isti'adah. A'udzu, aku berlindung. Itu para ahli tafsir menjelaskan bahwa aku berlindung, maksud pada kalimat itu adalah aku berlindung dari segala sesuatu yang akan menimbulkan bahaya. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dan aku ingin berlindung agar aku tidak terkena dengan gangguan bahaya itu. Ada juga selain a'udzu yaitu aludzu. Sama artinya aku berlindung, tapi kalau aludzu artinya aku berlindung dari segala sesuatu dan dalam bentuk harapan untuk mendapatkan kebaikan, berlindung untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, kenapa dalam perintah atau dalam syariat ketika kita membaca Al-Quran menggunakan kata a'udzu atau a'udzubillah dan seterusnya, bahkan berikutnya juga dilanjut pada minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terlaknat, yang terkutuk. Kalau kita memperhatikan kata-kata aku berlindung dari godaan setan, seolah-olah kita ingin menghadapi bahaya, seolah-olah kita sedang menghadapi sebuah ancaman. Lalu apa kaitannya dengan ketika kita ingin membaca Al-Quran? Padahal kita tahu bahwa membaca Al-Quran adalah suatu kebaikan, bahkan membaca Al-Quran adalah ibadah. Lalu kenapa dalam berbuat kebaikan ketika kita ingin beribadah, bahkan kita harus terlebih dahulu berlindung kepada Allah dari hal yang membahayakan? Hal itu tidak menggambarkan, tidak berarti bahwa beribadah itu membahayakan. Tapi Allah ingin menjelaskan, Al-Quran ingin menyatakan bahwa
membaca Al-Quran itu suatu hal yang baik, dan karena ya ada makhluk yang membahayakan, yang menjadi musuh kita, bisa saja kemudian itu menggoda pada hal-hal yang kita niat baik, tiba-tiba kemudian bisa berubah menjadi sebuah kejelekan dan menjadi sebuah bahaya. Seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan seperti isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bahkan juga ungkapan lain seperti istighfar, minta ampun kepada Allah, itu hanya diidentikan pada hal-hal yang sifatnya jelek, bahaya. Seringkali kita misalnya berucap kepada kawan kita, kepada saudara kita, istighfarlah kamu, istighfarlah, maka itu biasanya disasar atau dituju pada kondisi ketika dia dalam keadaan yang memang tidak baik, dalam kejelekan, dalam kemaksiatan, atau dalam ketidaksadaran misalnya, dan apapun. Bahkan istighfar seringkali ditujukan pada orang-orang yang dalam kondisi tidak waras misalnya, istighfar. Padahal kadang-kadang kita pun juga menjadi lupa bahwa bacaan istighfar juga disyariatkan bahkan setelah kita beribadah, setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, bahkan kita diperintah untuk membaca istighfar. Bahkan 3 kali jumlahnya. Itu pun juga ingin menggambarkan bahwa ya, perbuatan yang kita lakukan, yang kita namakan sebagai perbuatan baik, tidak berarti kemudian kita bebas dari bahaya godaan-godaan yang akan merusak pada kebaikan itu. Nah, kembali kepada isti'adzah sebelum kita membaca Al-Quran, maka aku berlindung kepada Allah dari godaan setan sebelum kita membaca Al-Quran, seolah-olah menggambarkan bahwa tidak berarti ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian kita jadi terbebas dari godaan, dari ancaman bahaya setan yang akan membelokkan kita. Dan itu semua juga menggambarkan bahwa kita tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa ketika kita sedang berbuat baik kemudian kita sudah mendapatkan segala-galanya, tanpa kita hati-hati, tanpa kita kemudian waspada, karena setan adalah makhluk yang terus menggoda dan tidak akan pernah bosan sampai setelah manusia berbuat baik sekalipun. Dengan demikian maka perintah Allah ketika kita membaca Al-Quran diawali dengan beristiadah, maka kita diingatkan agar sebelum kita membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran, betul-betul dengan niat yang baik kita ingin mendapatkan kebaikan. Dan kita juga ingin mampu mengamalkan kebaikan sesuai apa yang dituangkan dalam Al-Quran. Dan kita akan meyakini seluruh apa yang dibunyikan, yang dituangkan dalam Al-Quran. Bahkan tentang sesuatu yang mungkin belum tidak terjangkau oleh akal manusia. Di sanalah barangkali godaannya terkait dengan godaan keyakinan. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan, menceritakan sesuatu di luar kemampuan akal, keterbatasan pikiran manusia. Kalau tanpa dasar keimanan, maka manusia ketika dia mengkaji mempelajari Al-Quran bukan saja bertambah iman, bahkan bisa jadi malah bertambah kufur. Atau kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana orang-orang ahli kitab pada zamannya, mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang yang paham tentang kitab, mereka orang-orang yang mengerti, mereka orang-orang yang tahu apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Quran atau bahkan mungkin ayat-ayat Allah di kitab-kitab lain. Tapi tidak sedikit di antara mereka orang-orang yang berbuat tahrif terhadap Al-Quran, orang-orang yang mengubah makna atau mengubah isi yang terkandung dalam Al-Quran, membelokkan, sehingga menyesatkan bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi sekalian orang banyak. Itulah kenapa kemudian Al-Quran membimbing kepada kita untuk beristiadah sebelum kita membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari apa? Berlindung dari godaan setan. Setan, kita sering mendengar kata-kata itu. Setan itu apa? Setan itu siapa? Secara bahasa, setan berasal dari kata-kata satano, yang artinya sesuatu yang selalu menjauh dari kebenaran. Sesuatu yang selalu menghindar atau menentang terhadap kebenaran. Bahkan di dalam sebuah definisi dikatakan bahwa setan itu adalah
kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab. Segala sesuatu yang selalu menentang, yang selalu melawan, baik itu dari kalangan jin, dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan binatang, itu disebutnya adalah setan atau apapun namanya. Demikianlah. Lalu bagaimana kemudian cara kita menghadapi dan mensikapi godaan setan itu, bahkan ketika kita membaca Al-Quran? Tentu saja hal itu harus kita yakini sebagai sebuah tantangan ketika kita berbuat kebaikan, bahkan ketika kita membaca Al-Quran, yakni ada tantangan, bakal ada bisikan, bakal ada godaan setan, yakni makhluk yang terkutuk. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana bisa kita menjauhi, bahkan bagaimana cara kita menghindar, bahkan bagaimana cara kita bisa melawan setan agar tidak menggoda kita? Maka kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa setan adalah musuh yang sangat nyata. Kalau setan adalah musuh yang sangat nyata, berarti setan adalah makhluk yang akan selalu terus-menerus menghalangi manusia untuk berbuat baik. Dan setan akan terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat jahat, berbuat jelek. Lalu bagaimana perintah Allah untuk menghadapi setan? Salah satu yang dapat kita baca di dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 208 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Terimalah Islam dengan penuh keyakinan. Terimalah Islam dengan tanpa harus ada rasa ragu sedikit pun. Berikutnya, kemudian Al-Quran menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kamu sekalian mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan adalah musuh yang sangat nyata. Ayat ini menjabarkan secara gamblang bahwa di hadapan kita, di sekitar kita, ada pihak yang selalu akan menghalangi, ada pihak yang selalu akan mencelakakan kita. Siapa itu? Yaitu setan. Makanya ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, yakinlah bahwa hanya dengan kita berlindung kepada Allah, kita bisa selamat dari godaan setan. Walaupun kita tahu bahwa setan adalah makhluk yang punya banyak kelebihan dibanding manusia. Seringkali ada orang mengilustrasikan ketika misalnya lewat di suatu tempat kemudian ada binatang buas, binatang galak, anjingkah atau apakah namanya, maka ketika kita tidak mampu menghadapinya, bahkan mungkin kita tidak bisa menghadapinya, maka kita bisa saja cukup untuk bilang dan memberitahu kepada tuannya atau yang punyanya, tolong lindungi saya dari binatang yang kamu piara itu misalnya. Gambaran sederhananya adalah ketika kita tidak bisa melihat setan, ketika kita tidak tahu seperti apa itu setan, tapi kita punya zat yang lebih tinggi segala-galanya dan dia adalah pencipta, kita juga pencipta setan, maka kita berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara kita melakukan dan selalu menghindari dari apa yang akan menjadikan kita terjerumus pada hal-hal yang jelek. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kepada kita dalam menghadapi setan adalah wala tattabi'u, janganlah kamu sekalian mengikuti jejak langkah setan. Janganlah mengikuti. Sederhana diucapkan, yang dimaksud adalah jangan mengikuti berarti ya kita jangan menuruti. Tidak ada perintah dalam Al-Quran yang mengatakan misalnya kita harus menumpas, menghabisi, membunuh, mengejar, kemudian memburu dan lain sebagainya. Tidak pernah ada. Yang ada adalah wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan mengikuti jejak langkah setan. Jadi sebetulnya Al-Quran memberikan gambaran yang ringan, yang sederhana. Bisa saja setan terus ada berkeliaran di sekitar kita. Bisa saja setan terus bersama-sama dengan kita dalam arti menggoda, merayu, membisiki. Tapi jalan satu-satunya yang bisa kita hadapi adalah jangan kita mengikuti jejak langkahnya. Maka ketika kita niatkan untuk kita tidak mengikuti jejak langkah setan, sampai kapanpun setan tidak akan mungkin bisa menggoda kita.
walaupun kita tidak bisa melihatnya, walaupun kita tahu dia lebih kuat, dia lebih hebat misalnya. Bahkan kuatnya setan, hebatnya setan, ketika kita tidak mengetahui di mana ya setan, justru bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita. Karena ibarat kita punya musuh yang lebih kuat, maka kita akan selalu melatih dan melatih diri kita agar kita bisa mengimbangi, bahkan bisa kita mengalahkan musuh. Mengalahkan setan dengan cara tidak membunuhnya, tidak menghabisinya, tapi mengalahkan setan adalah dengan cara kita tidak pernah mengikutinya. Bisikan apapun yang ada dalam diri kita, bisikan apapun yang kita lihat, yang kita terima, yang kita perhatikan, kalau itu akan membawa kepada sesuatu hal yang jelek, yang membahayakan, maka jawabannya adalah jangan kita ikuti. Pemirsa sekalian, demikianlah paparan pada sesi kali ini terkait dengan makna isti'adzah. Namun insya Allah nanti pada sesi berikutnya kita akan lanjut terkait dengan seperti apa dan bagaimana setan terus menggoda manusia dengan berbagai cara. Maka insya Allah akan kita bahas di dalam episode berikutnya, yakni tafsir isti'adzah pada bagian kedua. Demikian aku qouli hada fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.